Saya lanjut dulu ya, perbandingan wahyu dengan apa kata Yesus. Ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan saya cuma satu. Tadi kan sudah dijelaskan. Ada sedikit yang saya perlu penjelasan Bapak. Ya. Itu apakah antikris dulu yang muncul, baru kemudian kedatangan Tuhan, atau sebaliknya, Pak? Nah, itu nanti saya mau jawab di sini sekarang. Oke, silahkan, Pak. Matius 24, lihat ya. Kalau saudara baca Matius 24, ayat 1, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu lain. Semua akan diruntuhkan. Itu terjadi tahun 70. Ya, Jenderal Titus datang, anaknya si Vespasianus ya, menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah. Bait Elohim, ya, kemudian dihancurkan. Nah, saudara lihat, tidak ada satupun batu di sini dibiarkan terletak. Ini sudah digenapi ya. Jadi bait Allah diruntuhkan, ini sudah digenapi. Nubuatan yang Matius 24 ayat 1, ini sudah digenapi. Jangan disinggung-singgung lagi. Ya, jangan ditanyakan lagi, jangan dibuka lagi. Nah, kemudian sudah lihat. Ini ya, ini keterangannya ya, di Matius 24, the Net Bible, the Jerusalem Temple was widely admired around the world. Ya, itu ada di dalam sejarah Josephus Antiochus pasal 15, buku ke-15 pasal ke-11 ya. Saudara bisa download sendiri dari internet. The Antiquities of the Jews, Josephus Flavius Josephus. Nah, kemudian ayat 3, murid-muridnya nanya, ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bagaimanakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganmu berarti Yesus sebagai Raja. Kedua, dan tanda kesudahan dunia. Kesudahan dunia itu berarti kiamat. Kemarin ya, kita belajar heavens and hell. Tanda kesudahan dunia berarti kiamat. Jadi dua, dia nanya tanda bila manakah itu terjadi. Tadi yang ayat 1, bahwa bait Elohim itu dihancurkan. 1. Kedua, pertanyaannya adalah sebagai Raja, kapan kiamat? 3 pertanyaan ini. Kemudian Yesus menjawab, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama, banyak orang akan datang dengan namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Engkau akan mendengar seru perang dan segala macam itu ya. Bangsa, saya baca aja, kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangsa melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi kelaparan dan kebah bumi, tadi disebutkan dalam Meterai 1 sampai Meterai 7. Ya, sorry ini ke 2 kali. Lihat, I'm the Christ, bukan akulah Yesus ya. I'm the Christ itu artinya aku yang diurapi, aku yang dijanjikan. Jadi saudara jangan bilang, oh Muhammad nggak pernah ngaku bahwa dia adalah Yesus. Bukan, Muhammad dia mengaku dia adalah yang dijanjikan, anointing, orang yang diurapi, I'm the Christ. Dan dia akan menyesatkan. Ya. Lihat Matius 24, Yesus bicara tentang the end of the temple, fisik, temple yang fisik. Ya, bait Elohim. Matius 24 bicara tentang his second coming sebagai raja. Matius 24 bicara tentang the end of the world, atau hari kiamat. Ya. Kemudian lihat ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa. Tadi ya, mereka semua ada kena tulah, kena kutuk dan mereka mengutuki Tuhan dan mereka jadi benci. Oh, ini gara-gara orang Kristen ini. Ya, terus banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin banyak bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan jadi dingin. Ya, tetapi orang bertahan sampai kesudahannya akan selamat dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa.
sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Lihat tadi 3 malaikat, yang pertama bawa Injil untuk segala bangsa, untuk dunia. Ya. Kemudian saudara lihat tanda-tanda sebelum Yesus datang. Tadi perang, itu 24 ayat 6. Kelaparan tadi ya. Persekusi, aniaya, ya, terus dibenci oleh segala bangsa. Terus kasih orang akan menjadi dingin. False Messiah yang diurapi, yang dijanjikan in the name of Messiah, ya. Saya adalah Kristus. Ya, terus dia bawa-bawa nama Yesus, ya, dia akan menggunakan namaku. Saya ini dijanjikan sama Yesus. Ya, Muhammad itu tadi kan yang bilang saya ini dijanjikan sama Yesus. Ada ya ditulis di Al-Qur'an ya. Nah, kemudian Injil akan diberitakan ke segala bangsa. Hari ini Injil mulai diberitakan ke Arab ya. Dulu susah sekali masuk ke Arab Injil itu. Susah. Orang-orang Arab nggak bisa dengar, orang-orang Iran nggak bisa dengar. Tapi hari ini orang-orang berani-berani. Dan mereka mulai memberitakan Injil sana. Nah, lihat. Perbandingan dengan Wahyu tadi. Perang ada di sil yang kedua. Kelaparan ada di sil yang keempat. Persekusi, aniaya ada sil yang kelima. Ya, kasih orang menjadi dingin ada di sil yang kedua. False Messiah ada di Wahyu 13 ayat 110, Muhammad false Messiah, dan antikris tadi Al-Mahdi. Ya. Al-Mahdi itu false Messiah, ya. Kemudian gospel akan diberitakan Injil. Itu dalam Wahyu 11 ayat 7, Wahyu 12, ya, orang-orang Kristen yang punya kesaksian. Ya. Dan kelahiran dari gereja, ya, lahirnya gereja itu tadi. Lihat, antikris itu satu Muhammad, Wahyu, dan Al-Mahdi, ya. Dan mereka nanti ada sebut-sebut Dajjal juga, ya. Nah, sekarang saya tambahkan Dajjal, antikris, ya. Ada Al-Mahdi, ada Muhammad, nabi palsu. Kemudian saudara lihat di dalam Daniel 9, orang suka berkata bahwa Daniel 9 itu nanti raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat. Tapi sekarang bukan. Saudara lihat, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang yang selama 1 kali 7 masa, pada pertengahan 7 masa itu menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan ia di atas sayap kekejian akan datang membinasakan sampai pemusnahan ditetapkan menimpa yang membinasakan. Lihat, raja itu membuat perjanjian menjadi berat. Yesus membuat perjanjian lama, ya, hukum Taurat dan kitab para nabi itu menjadi radikal, ya. Karena dulu orang-orang itu kan dia tidak melakukan Taurat dan kitab para nabi, tapi melakukan midras, ajaran-ajarannya orang Farisi dan ahli Taurat. Kamu mendengar kalau mau cerai kasih surat cerai. Tapi itu kan di dalam Ulangan 24 sudah jelas ayat 1. Kamu mau cerai kalau istrimu berbuat tidak senonoh. Yaitu tadi ya, berzina. Dan perzinahan itu ada ketentuannya lagi ya, ada dari kata-kata dasarnya, bukan berzina terus diceraikan, enggak. Itu artinya mereka sebelum menikah berhubungan suami istri, tapi kemudian istrinya ini sudah sama orang lain. Nah, itu boleh dikasih surat cerai. Bukan berarti dia sudah suami istri dicerai. Nah, itu contohnya begitu. Jadi orang-orang Israel ini, orang-orang Yahudi ini melakukan perjanjian yang dibuat ringan oleh para guru-guru, rabi-rabi, Farisi, ahli Taurat, tapi Yesus mengembalikannya. Matius 5-7 khotbah di bukit, ya, diluruskan ini Taurat yang benar sama Yesus. Jadi perjanjian masih berat. Nah, pada pertengahan 7 masa itu ia menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Yesus disalib, ya, 3,5 tahun Yesus melayani dan disalib. Waktu Yesus disalib, Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus disalib, ya, maka ia membatalkan semua hukum Taurat dan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Udah nggak perlu lagi kita melakukan, saudara nggak perlu disunat, saudara nggak perlu melakukan semua detail satu-satu ritual dan simbol dalam hukum Taurat. Ya, dihentikan korban sembelihan dan korban santapan, dihentikan. Nah, di atas sayap kekejian yang akan datang. Siapa? Yaitu orang-orang Roma tadi, ya, mulai dari Caligula, terus kemudian sampai ke Nero, sampai ke Vespasianus dan kaisar-kaisar berikutnya. Nah, jadi salib, ya, dan Yesus mengalahkannya. Yesus itu disalib, menghentikan. Dan ini sudah dikenal, Daniel 9 sudah dikenapi oleh Yesus.
Saudara lihat, ya nanti saudara untuk lihat, saudara menikmati dulu yang saya ngomong sambil lihat gambarnya. Kalau kurang jelas, nanti boleh nanya dan bisa lihat YouTube-nya. 70 weeks itu berasal dari kata 7, ya artinya 490 tahun dari mulai nubuatan 70 weeks dari mulai Daniel, 490 tahun sampai ke zaman Yohanes, tidak ada satupun berhala. Mereka menantikan Mesias, ya. Lihat, mereka 70 weeks have been determined. Sudah ditentukan selama 7 masa, 490 tahun, ya. Concern kepada orang-orangmu, pada orang Yahudi, dan kepada Holy City, Yerusalem, ya, untuk mengakhiri pemberontakan. Makanya sejak zamannya Daniel sampai zaman Yesus tidak ada satupun orang Yahudi yang sujud kepada manusia, kepada kaisar, kepada patung, kepada dewa-dewa lain. Sejak Daniel tidak ada satupun, ya. Sejak bait Nehemia, sejak bait Nehemia didirikan, bait Elohim Nehemia, bait kedua didirikan, tidak ada satupun orang Yahudi yang sujud kepada manusia dan sujud kepada dewa-dewa, kepada patung-patung. Nggak ada. Sejak Daniel, ya, ini sebenarnya bukan sejak Daniel, tapi lebih tepatnya sejak bait Nehemia, ya, sampai dengan zaman Yohanes, bahkan sampai para rasul zaman gereja, tidak ada satupun yang sujud sampai ke tahun 300 sebelum diresmikan menjadi agama negara. Tetapi setelah jadi agama negara, paus pun sekarang disembah, ya. Proskuneo, patung-patung bawa masuk gereja. Nah, itu proskuneo. Daniel 9, ya. Jadi kita tahu Daniel 9 ayat ke-20 apa itu ya? 25. Ayat 25, kita sekarang tahu, ya, bahwa nanti ada seorang yang diurapi, ya, seorang Prince Arif, pangeran yang datang. There will be, belum jadi raja, makanya namanya pangeran, karena Yesus belum jadi raja saat itu. There will be a period 7 weeks and 62. Jadi setelah ke 69 itu nanti ada dibunuh seorang yang diurapi tadi, akan datang seorang yang diurapi, Yesus Kristus tadi, ya, di tahun yang ke-70 itu akan datang seorang yang diurapi, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu Daniel 9 sudah dikenapi, jadi jangan dibuka lagi. Ya, terus Daniel 9 lagi, ya. Now the 62 weeks anointed one will be cut, akan dibunuh, ya. Padahal dia nggak ada salahnya. Nah, itu crucified of Jesus, penyaliban Yesus. Dan ada seorang pangeran lain, yaitu Jenderal Titus. Jenderal Titus itu anaknya kaisar ini, ya, anaknya kaisar saat itu. Dia akan menghancurkan, ya, akan menghancurkan mereka semua, ya, dibunuh semua orang Yahudi itu di zamannya Titus. Jadi ini sudah selesai, ya. Titus son of Vespasianus,